IPL sudah resmi berakhir di tanggal 19 Mei kemarin, dan kita sudah mengetahui siapa yang menjadi juara di musim ini. Manchester City berhasil mematahkan rekor baru yang sangat impresif, yaitu menjuarai Liga Inggris sebanyak 4 kali secara beruntun. Walaupun di musim ini mereka harus sedikit ketar-ketir karena dibayang-bayangi oleh Arsenal hingga pekan ke-38. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana peluang City di musim depan. Yuk, simak. Rekor baru Manchester City ini tentu saja mendapatkan reaksi beragam dari para penikmat dan pengamat sepak bola. Tidak sedikit yang mencibir gelar tersebut karena dinilai bisa didapatkan dengan mudah atas jasa pemilik klub yang notabene adalah seorang sultan yang memang fokus melakukan investasi jor-joran dari tahun 2008. Apa yang dipetik Manchester City di tahun ini adalah buah dari kesabaran mereka sejak akuisisi kepemilikan oleh Sheikh Mansour. Memiliki uang yang seolah tak pernah habis tidak menjadikan City otomatis menjadi klub terhebat di IPL. Gelar pertama mereka bisa diraih 4 tahun setelahnya lewat momen bersejarah gol Aguero dan perebutan posisi puncak yang sengit dengan tetangganya Manchester United yang saat itu masih dibesut oleh Sir Alex Ferguson. Gelar pertama skuad Sheikh Mansour itu bisa diraih lewat kepemimpinan Roberto Mancini. Kemudian tongkat estafet diserahkan ke Manuel Pellegrini di tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan 1 gelar juara di musim 2013-2014. Setelah itu sisanya adalah sejarah. Pep Guardiola yang masuk di tahun 2016 mengubah wajah sepak bola Liga Inggris. Selama 8 tahun menduduki jabatan manajer utama Manchester City, mantan gelandang Barcelona ini sudah mengantungi gelar Liga Inggris sebanyak 6 kali dan membuat Liga Inggris layaknya liga yang tidak kompetitif. Gaya permainan City, manajemen di balik layar, hingga investasi di segi pembangunan stadion dan pengembangan pemain muda dilakukan secara terpadu. Investasi holistik ini baru terasa sejak era Pep. Manajer asal Spanyol ini memang menerima tawaran dari Sheikh Mansour dengan berbagai syarat-syarat spesifik seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Yang paling terasa tentu saja di sektor teknis seperti sporting director, asisten pelatih, dan para pelatih di kamp pelatihan. Jose Mourinho sendiri pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan City dan Pep adalah football heritage atau sebuah warisan dalam sepak bola yang konteksnya adalah warisan yang diturunkan Pep untuk diri sendiri atau penerusnya di City. Ini dilakukan mereka tanpa effort yang berlebihan, terutama dalam pembelian pemain. Kita semua tentu tahu bahwa uang yang digelontorkan City untuk membeli pemain tidak semasif Liverpool, Arsenal, Chelsea, apalagi Manchester United. Mereka hanya perlu membeli 1-2 pemain yang benar-benar dibutuhkan saja, sehingga bursa transfer bisa ditutup dengan efektif oleh tim pilihan Pep. Dengan kemampuan City mengatur dan mengelola sebuah klub sepak bola yang tadinya tidak diperhitungkan, kini menjadi kekuatan besar di Inggris, walau di Eropa mereka masih sedikit kesulitan, karena lawan-lawan mereka beberapa juga menganut sistem mengelola klub yang kurang lebih sama. Sekarang mari kita ke pembahasan utamanya. Dengan berhentinya klub sebagai manajer Liverpool dan Pep yang masih bertahan paling tidak 1 musim lagi di City, apakah klub tetangga Manchester United ini masih bisa mengepakkan sayapnya dan tetap terbang tinggi di atas lawan-lawannya tanpa rival? Menurut saya, ya. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa menandingi cara Pep mengatur tim adalah Jurgen Klopp. Sepanjang tahun, terhitung dari 2018 atau 3 tahun masa kepelatihannya, Klopp mampu mengimbangi dan mengancam bahkan sempat menjadi juara di musim 19-20 silam. Sampai dengan musim lalu, metode dan komposisi mantan pelatih Dortmund inilah yang paling bisa membuat Pep tidur tidak nyenyak. Gegenpressing dan pemain-pemain pilihannya bersinar layaknya sebuah perhiasan emas yang sangat indah. Bermain kejam dan efektif di setiap pertandingannya membuat fans Liverpool tentu saja sangat bahagia. Namun semua itu sirna sejak pemilik klub bersikap enggan menggandeng dan mengakomodir satu-satunya pelatih yang mampu membuat Liverpool kembali memiliki taring. Kehilangan pemain-pemain kuncinya baik yang sudah uzur ataupun dibeli klub lain tidak diimbangi dengan pengganti yang sepadan. Musim terakhir klub di musim ini menunjukkan lelaki kelahiran Jerman tersebut sudah lelah dengan manajemen klub. Dirinya memilih untuk mundur ketimbang menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan idealismenya. Secara subjektif, saya berpikir bahwa harusnya para petinggi klub bisa berpegang pada idealisme tersebut, karena sepanjang karir di Liverpool, segala sesuatunya berjalan pada poros pemikirannya. Kini Arne Slot ditunjuk sebagai penggantinya.
Bermodalkan pengetahuannya di Liga Belanda, saya rasa Slot masih butuh 3-5 tahun untuk bisa beradaptasi dengan sepak bola dan atmosfer Liga Inggris, dan tentunya dengan cara manajemen klub bertindak. Slot harus belajar dari klub bahwa seorang pelatih Liverpool tidak akan secara otomatis bisa diberikan lampu hijau untuk mengatur kebijakan transfer pemain yang dibutuhkan pelatih. Saya pribadi mencoret Liverpool dari persaingan gelar IPL musim depan. Yang kedua adalah Arsenal. Sang murid Pep, Mikel Arteta, berhasil menyulap klub besar yang menjadi mediocre ini menjadi klub yang cukup disegani di beberapa tahun terakhir. Prinsip kepemimpinan dan taktik sepak bolanya berjalan dengan baik dalam 2 tahun terakhir ini. Di musim lalu, The Gunners nyaris juara, namun cederanya Saliba memupuskan segalanya. Saliba memegang peranan penting di jantung pertahanan Arsenal. Kehilangan dirinya langsung membuat skuad asuhan Arteta pincang. Dan di musim ini, mereka belajar dari kesalahan dan menjaga kebugaran para pemain untuk tidak dirudung cedera. Namun sayang, lagi-lagi mereka gagal mengangkat trofi IPL. Apakah musim depan Arsenal bisa masuk ke dalam title contender? 80% ya. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan tim asal kota London ini. Alasannya cukup sederhana. Ada 2 hal yang membuat saya melihat Arsenal belum siap dengan kemegahan gelar juara dalam waktu dekat. Pertama, berkaca dari musim lalu yang kehilangan 1-2 pemain kunci di saat-saat akhir, langsung membuyarkan mimpi mereka menjadi juara. Mungkin di musim ini tidak ada cedera serius dan Arteta bisa memainkan punggawa andalannya di setiap kompetisi. Tapi mari berpikir secara objektif. Jika saja musim depan skuad Arteta ditimpa kemalangan, 2-3 pemain kunci cedera lama, apakah mereka siap? Kita sudah menjadi saksinya musim lalu, jawabannya tidak. Kedua, komposisi dan pembelian pemain yang dilakukan Arsenal masih di bawah standar klub yang siap menjadi juara. Jujur saja, gap antara tim inti dan cadangan terlalu jauh. Kehilangan 2 pemain kunci berarti harus siap kehilangan poin. Dan saya rasa ini bukan salah Arteta. Lagi-lagi ini murni masalah bagaimana pemilik klub mau bersinergi dengan manajer utama dan sporting director untuk merekrut pemain tepat dan menghindari panic buying. Tapi terlepas dari itu semua, saya cukup yakin bila konsisten dan jauh dari kemalangan cedera pemain, saya rasa Arsenal bisa sedikit mewarnai persaingan di Liga Inggris bersama dengan Manchester City. Dan ada beberapa klub yang mungkin bisa masuk ke dalam perburuan gelar. Klub itu adalah Manchester United dan Newcastle United. MU sudah bisa dipastikan akan melakukan perombakan penting di bawah kepemilikan Jim Ratcliffe. Bursa transfer musim depan akan sangat berwarna dan menarik untuk disimak. Jika ETH bisa diberikan kepercayaan penuh dan didukung dibelikan pemain-pemain kunci, maka MU akan siap meramaikan perebutan gelar. Yang terakhir, Newcastle United. Sebenarnya melihat tim ini adalah seperti deja vu. Bagaimana tidak, klub yang minim prestasi itu tiba-tiba dibeli oleh Sheikh dari tanah Arab. Terdengar familiar kan? Saya sangat percaya bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang signifikan di musim depan, entah pergantian pelatih, sporting director, staff, atau pembelian pemain kunci. Apapun itu, Sheikh yang siap menghamburkan uang ini tentu tidak akan berpangku tangan melihat klubnya tidak ada perkembangan di musim depan. Kira-kira seperti itulah pandangan saya untuk kompetisi papan atas di IPL. Apakah teman-teman setuju? Yuk, balas di kolom komentar dan mari kita berdiskusi.